Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Satu, definisi hadis mutawatir. Hadis mutawatir merupakan salah satu hadis yang memiliki derajat paling tinggi di antara hadis yang lain dalam Islam. Definisi hadis mutawatir merujuk pada hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah ulama besar atau sejumlah perawi pada setiap tingkatan syaratnya, sehingga mustahil bagi mereka untuk bersepakat atau berdusta. Secara bahasa, hadis mutawatir berasal dari kata tawatur yang berarti berurutan. Dari segi bahasa, kata mutawatir berasal dari kata tawatur yang berarti datangnya satu setelah satu dengan adanya jarak, atau tatabu yang berarti beriringan, yaitu berurut dari satunya atau ke satu orang terus berurutan tanpa ada dan terputus. Hadis mutawatir dari segi terminologis mempunyai banyak definisi. Menurut Nuruddin, hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah rawi yang tidak mungkin bersepakat untuk atau berdusta dari sejumlah rawi yang semisal mereka dan terusnya sampai akhir. Jadi di sini jelaskan bahwa hadis mutawatir itu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang perawi tersebut tidak akan mungkin berdusta. Nah, hadis mutawatir sini diteorikan dalam hadis yang bersandar pada panca indera, seperti meriwayatkan tentang sifat-sifat manusia, baik yang terpuji maupun yang tercela. Juga segala berita yang diriwayatkan oleh banyak orang, tapi mereka berkumpul untuk bersepakat mengadakan berita secara dusta. Syarat-syarat nomor 2 itu syarat-syarat hadis mutawatir. Di sini hadis mutawatir itu memiliki beberapa kategori. Yang pertama, jumlah hadis mutawatir yang banyak, jumlah perawi yang banyak. Hadis mutawatir itu bukan hanya 1-2 perawi, tapi pokoknya itu banyak, sehingga mustahil buat mereka untuk bersepakat atau berdusta. Dan yang kedua yaitu berasal dari berbagai generasi. Jadi bukan hanya dari satu generasi, dari beberapa generasi. Perawi harus berasal dari berbagai generasi, bukan hanya dari satu generasi ya. Yang ketiga itu berasal dari berbagai daerah. Jadi bukan hanya dari satu daerah, di berbagai daerah. Misal kayak di Jember, terus dari Banyuwangi, dari Surabaya gitu. Terus yang keempat, tidak ada kecurigaan terhadap kebenarannya. Jadi apa? Kadang kan kita tuh oh ini benar, tapi ada curiga tuh, maksudnya ada yang janggal. Jadi nggak ada fix yakinnya gitu, jadi ada curiga sama sekali. Dan yang terakhir, yang kelima itu berdasarkan panca indera. Jadi bukan hanya tentang logika atau apa atau segala pengetahuan, tapi harus menggunakan panca indera juga. Berita yang disampaikan oleh perawi harus berdasarkan tanggapan panca indera. Jadi bukan hanya itu seperti pendengaran atau penglihatan, jadi harus langsung, bukan cuma apa kita membaca atau apa gitu. Nah, yang nomor 3 itu pembagian hadis mutawatir. Hadis mutawatir sini ada 2 jenis. Yang pertama hadis mutawatir lafzi, dan yang kedua hadis mutawatir maknawi. Nah, hadis mutawatir lafzi yaitu hadis yang diriwayatkan secara lisan dengan lafaz yang sama oleh banyak perawi. Di sini kan hadis mutawatir yang lafzi, jadi hadis yang diriwayatkan kepada perawi-perawi dengan menggunakan lisan dengan lafaz yang sama. Jadi hadisnya harus sama, kata-katanya persis 100% tanpa ada perbedaan. Sedangkan hadis mutawatir yang maknawi itu hadis yang diriwayatkan dengan makna yang sama. Jadi yang lafzi itu dengan lafaz yang sama, dan yang maknawi dengan makna yang sama. Jadi nggak ada apa makna-makna yang ditambahkan, nggak harus sama. Itu. Dan yang terakhir yaitu kehujahan hadis mutawatir. Nah, hadis mutawatir di sini memiliki derajat kehujahan yang paling tinggi, dianggap sebagai dalil qat'i. Jadi dalil qat'i, hadis mutawatir kenapa kalau disebut dalil qat'i? Jadi dalil qat'i itu pasti. Jadi pasti dah. Pasti ada, pasti kebenarannya, pasti dipercaya. Jadi maksudnya hadis mutawatir sini pasti diterima sebagai kebenaran mutlak ya. Dan mutlak itu gak bisa diganggu kan, mutlak dah. Apa? Suci mutlak. Jadi mutlak dah. Apa? Sucinya benar-benar suci gitu. Memang dari dasarnya udah suci gitu. Dan tidak diragukan lagi. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Rohma dengan NIM 23410107005. Saya di sini melanjutkan dari presentasi teman saya, yaitu saya menjelaskan tentang pengertian hadis ahad. Hadis ahad dalam bahasa Arab berarti tunggal, adalah jenis hadis yang hanya disampaikan oleh satu perawi atau sanad saja. Berbeda dengan hadis mutawatir yang memiliki banyak perawi, hadis ahad hanya memiliki satu jalur penyampaiannya. Meskipun hanya memiliki satu rantai sanad, hadis ahad tetap memiliki peran penting dalam Islam. Namun kehujahannya berbeda dengan hadis mutawatir.
Hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh 1, 2, 3 atau sejumlah perawi yang tidak mencapai jumlah mutawatir. Hadis ahad memiliki tingkat kepastian yang lebih rendah dibandingkan dengan hadis mutawatir. Hal ini karena hanya satu rantai perawi yang meriwayatkannya, sehingga rentan terhadap kemungkinan kesalahan atau bahkan pemalsuan. Pembagian hadis ahad. Hadis ahad dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama hadis masyhur. Hadis yang diriwayatkan oleh 3 perawi atau lebih di setiap tingkatan sanadnya. Hadis ahad yang diriwayatkan oleh banyak perawi meskipun hanya melalui satu sanad. Contohnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Yang kedua yaitu hadis aziz. Hadis yang diriwayatkan oleh 1 atau 2 perawi yang terpercaya. Hadis ahad yang memiliki sanad yang kuat dan terpercaya meskipun hanya diriwayatkan oleh 1 perawi. Yang ketiga hadis gharib, yaitu hadis yang hanya diriwayatkan oleh 1 perawi. Kehujahan hadis ahad. Hadis ahad memiliki derajat kehujahan yang lebih rendah daripada hadis mutawatir. Hadis ahad dianggap sebagai dalil zanni atau dugaan. Artinya, hadis ahad masih mengandung kemungkinan kesalahan, lupa atau keliru dalam periwayatannya. Tidak dapat menjadi dasar hukum. Hadis ahad tidak dapat menjadi dasar hukum secara langsung. Hal ini karena tingkat kepastiannya yang lebih rendah. Namun, hadis ahad dapat digunakan sebagai pendukung atau penguat untuk hukum yang telah ditetapkan berdasarkan Al-Quran atau hadis mutawatir. Dapat digunakan untuk menjelaskan hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Quran atau hadis mutawatir, memperkuat moral dan etika. Meskipun demikian, hadis ahad yang sahih dapat dijadikan hujjah dalam masalah amaliyah, ibadah, kafarat, dan hudud. Namun, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai kehujahan hadis ahad dalam masalah akidah. Sebagian ulama berpendapat bahwa hadis ahad tidak dapat dijadikan hujjah dalam masalah akidah, sementara sebagian lainnya berpendapat bahwa hadis ahad yang sahih dapat dijadikan hujjah dalam masalah akidah. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.